Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua. Salah satunya adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah suatu landasan pokok atau landasan utama untuk menjalankan hukum syariat Islam. Perkenalkan, nama saya Fahri Rosyadi akan menjelaskan tentang hukum taklifi dan pembagian-pembagiannya. Hukum taklifi secara sederhana adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya atau mengerjakannya atau meninggalkannya, atau bisa juga memberi pilihan antara mengerjakan dan meninggalkannya. Mengutip buku usul fikih metode kajian hukum Islam oleh Iwan Hermawan, bahwa hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, serta kebolehan bagi seorang mukallaf. Contohnya, sholat yang diwajibkan, zina yang dilarang, serta diperbolehkannya tidur. Menurut ulama usul fikih, hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima mubah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu wajib. Dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim mengatakan bahwa wajib yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya, apabila dikerjakan maka akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Misalnya sholat yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Artinya, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah seperti orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Contoh lain yang wajib yaitu puasa Ramadan, membayar zakat, dan lain-lain. Dan kita bahas yang kedua yaitu sunnah atau al-mandub. Dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim bahwa al-mandub adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Artinya adalah apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka kita tidak akan berdosa. Contohnya bersiwak, yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bighairi siwak. Artinya, 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Contoh lain dari as-sunnah atau al-mandub adalah misalnya puasa Senin Kamis, puasa sunnah, sholat rawatib, dan lain-lain. Dan pembagian yang ketiga yaitu haram. Pengertiannya terdapat dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Haram yaitu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Artinya, siapa yang meninggalkannya maka akan mendapatkan pahala, dan siapa yang mengerjakannya maka akan mendapatkan dosa. Misalnya zina yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah dekati zina, dan sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adalah makruh. Pengertiannya dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Abdul Hamid Hakim bahwa al-makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Artinya, barang siapa yang meninggalkannya maka akan mendapat pahala, dan barang siapa yang mengerjakannya maka tidak akan berdosa. Contohnya
makan dan minum sambil berdiri, yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu an Abi Sa'id Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zajara anis syurbi qa'iman. Artinya dari Abu Sa'id Khudri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kelima yaitu mubah, yang pengertiannya dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, yaitu mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Artinya, barang siapa yang mengerjakannya maka tidak akan berpahala, dan barang siapa yang meninggalkannya maka tidak pula berdosa. Contohnya makan, tidur, minum, dan lain-lain. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang hukum taklifi dan pembagian-pembagiannya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan serta diluruskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.